Perkenalkan, saya Revanka Gracelin dengan NIM 21G10085, mahasiswa Unika Sugio Pranoto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan saya mengenai 3 poin dalam video ini. Yang pertama, bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya agar menjadi lebih baik. Agama dan spiritual bukanlah hal yang sama, tetapi keduanya itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Agama mengajarkan pada kita petunjuk bagaimana menjadi manusia yang secara rohani dan jasmani mengenal Tuhan, dan pada tahap proses ini seringnya dikaitkan dengan spiritual. Manusia menggunakan agama untuk memperbaiki spiritualnya dapat dengan melalui bagaimana tindakan mereka kepada kehidupannya. Manusia dapat lebih mendekatkan diri mereka kepada Tuhan dengan membangun komunikasi melalui doa secara sungguh-sungguh. Berkomunikasi selayaknya bapa dan anak dari hati ke hati tanpa adanya penghalang di antaranya. Dan hal ini dilakukan secara konsisten, bukan ketika kita membutuhkan bantuannya saja. Datang ke rumah Bapa dengan tujuan yang murni. Murni dalam artian sungguh-sungguh adanya kerinduan dalam diri kita dan hati kita akan hadirat Tuhan, dan bukan untuk tujuan yang bersifat duniawi. Seperti dalam Injil Mazmur 103 ayat 13 yang berbunyi, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Selama kita di dunia ini, kita menjalani kehidupan sosial, baik dengan sesama manusia ataupun ciptaan lainnya yang ada di muka bumi ini. Dengan kita menjalani kehidupan sosial yang sehat dan baik terhadap sekitar kita, seperti bertindak baik terhadap sesama dengan saling menghargai satu sama lain, atau menjaga serta melestarikan ciptaan yang ada, seperti yang ada dalam firman Tuhan, kehidupan spiritual kita menjadi jauh lebih baik. Begitu juga sebaliknya, bagaimana manusia menggunakan agama untuk berbuat yang tidak baik pada orang lain. Dapat dilihat dari adanya pemberitaan mengenai radikalisme agama. Radikalisme agama merupakan paham yang berasal dari suatu ajaran agama di mana dapat menimbulkan sikap intoleransi. Hal ini dapat terjadi di agama manapun. Bersifat memecah belah, menimbulkan pertikaian, dan dapat memanipulasi agama menjadi ajaran yang sesat. Seperti contoh adanya kasus pada beberapa tahun silam terkait pemboman di Sarinah, Jakarta, yang telah memakan banyak korban, yang ternyata sang pelaku merupakan kelompok ISIS. Adanya pandangan atau ajaran agama yang menyimpang digunakan untuk berbuat tidak baik pada orang lain. Dari sini, perbuatan manusia yang menggunakan agama untuk berbuat tidak baik pada sesama dapat menyebarkan rasa khawatir, takut, trauma, serta hilangnya damai sejahtera di antara manusia. Dari sini tentu banyak muncul pertanyaan mengenai apakah agama itu dapat membuat orang yang semula tidak baik menjadi lebih baik. Menurut cerita yang saya dapat dari teman saya dapat katakan bahwa agama dapat membuat orang yang tidak baik menjadi lebih baik. Beliau adalah seorang yang dapat dikatakan cukup dekat dengan Tuhan secara rohani. Beliau membagikan ceritanya kepada saya. Waktu itu, beliau sudah berkeluarga dan punya kehidupan barunya. Otomatis, beliau meninggalkan saudara-saudaranya. Beliau bercerita bahwa pada saat awal-awal beliau memulai kehidupan barunya, adik-adik beliau merasa iri, sebab dapat dikatakan waktu itu beliau berada di kondisi yang baik, dalam artian baik secara ekonomi maupun kehidupannya. Kala itu, beliau dan sang adik terkait masalah ekonomi, sehingga menimbulkan salah paham antara beliau dengan adiknya. Ada perlakuan yang tidak enak dari adik beliau yang sampai saat ini beliau ingat jelas, tetapi tidak membagikannya secara detail. Beliau memilih untuk diam merenungkan tindakannya dan berdoa memohon ampun pada Tuhan. Tak lupa, beliau juga mendoakan sang adik. Sekitar setahun lamanya, beliau dan adiknya tidak menjalin hubungan. Hingga suatu saat sang adik datang meminta maaf kepada beliau atas perlakuannya yang menyebabkan hati sang kakak terluka. Dari sini, pelajaran yang dapat saya ambil yakni, selain kesabaran, saya merasa bahwa jika kita menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan,
Tuhan akan mendengarkan kita dan akan memberikannya di waktu yang tepat baginya. Saat ini, adik beliau menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Pribadi yang penuh akan kasih dan sukacita karena beliau melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Seperti yang kita tahu, pentingnya manusia berkomitmen untuk menjaga kehidupan dan kelestarian alam seperti yang ada di dalam jurnal William E. Rees, yakni apabila alam kita rusak, maka kehidupan lainnya akan ikut terkena dampaknya. Di mana selama beberapa tahun ke depan, jika manusia tidak dapat menjaga kehidupan dan kelestarian alam, maka alam akan secara perlahan punah, dan generasi kita berikutnya tidak dapat menikmati ciptaan Tuhan dan harus menanggung dampak tersebut. Di akhir video ini, saya akan berdoa bagi kita semua agar sekiranya perlindungan dan berkat Tuhan dapat selalu menyertai kita. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan perlindungan-Mu hingga sampai saat ini. Kami tahu ya Tuhan akan dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami memohon ampun atas segalanya. Kami juga menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.